Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik perbukitan kecil di pinggiran kota. Udara masih lembut dan dingin, sementara aroma nasi hangat memenuhi ruangan kecil di rumah sederhana milik Nita dan Rangga. Rumah itu jauh dari kata mewah. Dindingnya dari bata yang dicat putih polos, lantainya masih beralaskan keramik kusam, namun terasa hangat dan hidup. Di meja makan kecil dari kayu, Nita dengan cekatan menata piring, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng buatan tangannya, telur mata sapi, dan segelas teh manis hangat. "Mas, cepat sarapannya ya. Nanti telurnya keburu dingin," ucap Nita lembut sambil tersenyum. Rangga keluar dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi. Rambutnya masih sedikit basah karena baru selesai mandi. Ia menatap istrinya sejenak. Wajah polos itu, mata jernih yang memancarkan ketulusan, dan senyum yang selalu membuat paginya terasa berarti. "Kamu nggak capek, Thea? Bangun pagi terus setiap hari buat aku?" tanya Rangga sambil duduk dan memandang istrinya dengan kasih. Nita tersenyum tipis. "Nggak lah, Mas. Capeknya hilang kalau lihat kamu makan lahap." Mereka tertawa kecil bersama. Tidak ada kemewahan, tapi cinta yang tulus membuat rumah itu terasa seperti istana kecil bagi keduanya. Rangga bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan kontraktor. Sementara Nita hanya menjahit di rumah untuk menambah penghasilan. Meski hidup pas-pasan, keduanya selalu berusaha bersyukur dan saling menguatkan. Setiap kali Rangga pulang kerja dengan wajah lelah, Nita selalu menyambut dengan teh hangat dan pelukan. Mereka membicarakan rencana kecil, menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu hari bisa memiliki rumah yang lebih baik, mungkin membuka usaha sendiri. Namun di balik kehangatan itu, ada sedikit keraguan di hati Nita. Ia tahu keluarga Rangga hidup sangat berbeda. Ibu mertuanya, Maya, adalah wanita terpandang di kalangan sosialita. Ia belum pernah benar-benar bertemu langsung dengannya, hanya beberapa kali berbicara lewat telepon dengan suara dingin dan formal. Rangga jarang membicarakan ibunya, tapi dari nada bicaranya, Nita tahu hubungan mereka tidak sepenuhnya harmonis. "Mas," ujar Nita hati-hati suatu sore, "ibu belum pernah datang ke sini ya? Padahal kita udah setahun nikah." Rangga diam sejenak, meletakkan sendok di atas piring. "Ibu, sibuk, Thea. Dia sering keluar negeri, ikut acara sosial, bantu yayasan. Mungkin nanti kalau waktunya tepat, aku kenalin kamu langsung." Nita mengangguk pelan. Meski di dalam hatinya ada sedikit rasa canggung dan takut. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, hanya perempuan sederhana dari keluarga biasa. Tapi ia juga percaya bahwa cinta yang tulus seharusnya bisa menembus perbedaan itu. Malam harinya, Nita duduk di ruang tamu kecil, menjahit pakaian pesanan tetangga. Di meja, ada sebuah foto pernikahan mereka berdua yang dipajang sederhana tanpa bingkai mahal. Ia menatap foto itu lama. Rangga tersenyum lebar dalam balutan jas sederhana, dan dirinya berdiri di sampingnya dengan gaun hasil jahitan tangan sendiri. Air mata menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. "Ya Allah," bisiknya lirih, "terima kasih udah kasih aku suami sebaik Mas Rangga. Aku janji bakal jadi istri yang sabar dan kuat, apapun yang nanti terjadi." Waktu berjalan tenang hingga beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Suatu pagi, Rangga pulang dengan wajah gugup tapi bersemangat. "Nita," katanya sambil memegang tangan istrinya. "Ibu udah pulang dari luar negeri. Beliau minta kita datang ke rumah besok. Katanya mau ketemu kamu langsung." Jantung Nita berdetak cepat. Tangan yang menggenggam kain jahitan terasa dingin. Aku harus pakai baju apa ya, Mas?" tanyanya dengan nada gugup. Rangga tersenyum menenangkan. "Tenang aja, Thea. Ibu orangnya baik, kok. Kamu jadi diri kamu aja." Namun di dalam hati kecilnya, Nita tahu, pertemuan itu akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu apakah takdir akan berpihak padanya, atau justru menguji cintanya lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Nita tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumahnya sambil berdoa, berharap besok bukan hari di mana cinta dan harga dirinya diuji. Pagi itu, udara terasa berbeda.
Langit terlihat cerah. Namun dada Nita justru terasa sesak. Sejak subuh ia sudah bangun, menyetrika baju terbaik yang ia punya, blus putih polos dan rok panjang berwarna biru tua. Tak ada perhiasan mewah, hanya cincin kawin sederhana di jarinya. Mas, beneran gak apa-apa aku pakai ini aja? Tanya Nita sambil menatap cermin kecil di ruang tamu. Tangannya sibuk menata rambut hitam panjangnya yang digelung rapi. Rangga yang sedang merapikan dasinya tersenyum. Kamu cantik kok, Tea. Ibu pasti suka kalau lihat kamu sopan dan sederhana begini. Ucapan itu menenangkan, tapi tidak cukup menghapus degup jantung yang kian cepat. Mobil Rangga meluncur meninggalkan gang sempit menuju kawasan elit di pusat kota, tempat rumah sang ibu berada. Sepanjang perjalanan, Nita hanya diam. Matanya menatap keluar jendela, melihat deretan rumah-rumah besar dengan taman rapi dan gerbang tinggi. Saat mobil berhenti di depan rumah bercat putih megah dengan pilar tinggi dan taman bunga yang tertata sempurna, Nita nyaris menahan napas. Ini, rumah ibu? Tanyanya pelan. Rangga tersenyum kecil. Iya, kamu siap. Nita menelan ludah, mengangguk walau hatinya gemetar. Begitu pintu pagar otomatis terbuka, tampak halaman luas dengan mobil-mobil mahal terparkir rapi. Suara burung dari taman kecil di sudut halaman seolah menyambut. Tapi entah mengapa justru membuat langkah Nita terasa berat. Mereka disambut oleh seorang pembantu berumur 40-an. Selamat datang, Mas Rangga, katanya hormat. Ibu sudah menunggu di ruang tamu. Nita mengikuti di belakang dengan langkah kecil. Rumah itu seperti museum. Lantai marmer mengilap, lampu kristal besar menggantung di tengah ruangan, dan aroma bunga mawar dari vas kaca memenuhi udara. Di ruang tamu, duduklah Maya, ibu mertua Nita, wanita parubaya dengan pakaian mahal dan dandanan sempurna. Di jari-jarinya berkilau perhiasan emas putih, dan di tangannya ada secangkir teh porselen. Di sampingnya, duduk seorang wanita muda cantik berambut panjang dengan gaun elegan, Laras, sepupu Rangga. Maya menoleh perlahan saat mereka datang. Oh, ini istrimu, Rangga? Suaranya terdengar datar, namun matanya menelusuri Nita dari ujung kepala hingga kaki. Iya, Bu. Ini Nita, jawab Rangga dengan senyum kecil. Nita, ini ibu. Nita segera menunduk sopan dan mencium tangan Maya. Assalamualaikum, Bu. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Waalaikumsalam, jawab Maya pelan, tapi senyumnya tipis dan kaku. Ia tak membalas genggaman tangan Nita, hanya menatapnya dingin. Duduklah. Nita duduk hati-hati di ujung sofa besar berlapis beludru. Ruangan itu terasa terlalu megah untuknya. Bahkan nafasnya sendiri terdengar begitu keras. Laras tersenyum manis, tapi matanya menatap tajam. Wah, jadi ini Nita? Aku baru tahu loh kalau istri Rangga orangnya sederhana banget. Kamu kerja di mana, Nita? Pertanyaan itu terdengar manis, tapi Nita bisa merasakan ada sindiran halus di baliknya. Ia menjawab pelan, saya cuma penjahit, Mbak. Buka usaha kecil di rumah. Oh, Laras tersenyum sinis. Menarik ya. Jadi Rangga punya istri yang kreatif. Namun matanya menatap tas kecil Nita yang sudah lusuh, seolah menertawakan diam-diam. Rangga mencoba mencairkan suasana. Bu, Nita ini orangnya rajin banget. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal bisa hemat dan punya tabungan kayak sekarang. Maya meletakkan cangkir tehnya perlahan di atas meja. Tabungan? Tanyanya dengan nada setengah mengejek. Rangga, kamu tahu kan, keluarga kita tidak pernah hidup dari tabungan kecil seperti itu. Kita berinvestasi, bukan menabung. Rangga terdiam. Nita menunduk, menggenggam erat ujung roknya. Ia merasa kecil di hadapan wanita itu. Ibu cuma heran, lanjut Maya dingin. Kenapa kamu pilih menikah dengan gadis, sepertinya? Kalimat itu menancap tajam di dada Nita. Ibu, Rangga hendak bicara, tapi Maya menatapnya tajam, membuatnya diam. Maaf, Bu. Suara Nita bergetar. Saya tahu saya bukan dari keluarga kaya. Tapi saya sungguh tulus mencintai Mas Rangga. Saya akan berusaha sebaik mungkin jadi istri yang baik. Maya hanya tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti, Nita. Dunia keluarga kami tidak mudah ditempati oleh orang yang tidak selevel. Suasana mendadak sunyi.
Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Laras tersenyum puas sambil menatap Nita dari ujung mata, seolah menikmati setiap detik ketidaknyamanan itu. Setelah beberapa saat, Maya berdiri dan berkata pada Rangga, "Aku senang kamu datang, Nak. Tapi lain kali, jangan lupa bawa istrimu ke butik langgananku. Aku tidak ingin ada orang menatap istri anakku seperti orang kampung." Kata-kata itu seperti belati yang ditusukkan perlahan. Nita menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang nyaris jatuh. Rangga menatap istrinya dengan wajah bersalah, tapi tak berani membantah ibunya. Sebelum mereka pamit pulang, Maya berkata lagi, dengan nada seolah ramah namun penuh racun. "Semoga kamu bisa bertahan ya, Nita. Dunia kita tidak ramah pada orang miskin." Nita hanya bisa tersenyum kaku, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Begitu mobil meninggalkan halaman rumah mewah itu, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. "Mas," suaranya parau, "ibu nggak suka sama aku, ya?" Rangga terdiam lama sebelum menjawab pelan. "Ibu cuma butuh waktu buat mengenal kamu, Tea. Jangan diambil hati dulu." Nita mengangguk, tapi di dalam hatinya ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasa cinta saja mungkin tak cukup. Ada tembok tinggi yang tak terlihat, tembok yang memisahkan dirinya dari dunia sang ibu mertua. Dan malam itu, dalam keheningan kamar kecil mereka, Nita menangis diam-diam sambil memeluk suaminya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan hari itu hanyalah awal dari luka yang jauh lebih dalam. Sejak pertemuan pertama di rumah mewah itu, ada sesuatu yang berubah di antara Nita dan Rangga. Bukan pertengkaran, bukan pula kebencian, tapi jarak yang halus, perlahan tumbuh di antara mereka tanpa bisa dijelaskan. Setiap kali Nita teringat tatapan Maya, hatinya seperti diremas. Tatapan itu tidak perlu kata-kata, cukup satu pandangan dingin untuk membuatnya merasa kecil. Dan kini, setiap kali ia memandang dirinya di cermin, ia mulai mempertanyakan, apakah benar aku tidak pantas untuk Rangga? Pagi itu, Nita berdiri di depan mesin jahitnya. Tangannya sibuk, tapi pikirannya melayang ke rumah mertua. Ia masih ingat jelas bagaimana Laras menatap sinis tas tuanya. Bagaimana Maya berkata, "Dunia kami tidak ramah pada orang miskin." Ia menarik napas panjang, mencoba menepis rasa sesak itu, namun gagal. Ketika Rangga pulang sore harinya, wajahnya terlihat lelah. "Mas," sapa Nita lembut sambil menyiapkan teh hangat. "Capek ya?" Rangga hanya tersenyum samar, duduk, dan membuka ponselnya. "Capek dikit, Tea. Tadi di kantor banyak rapat." "Oh ya, ibu tadi telepon." Nita berhenti menuang teh. "Ibu? Ngomongin apa?" "Beliau nyuruh aku ajak kamu ikut arisan keluarga minggu depan. Katanya biar kamu bisa kenal sama kerabat-kerabat besar keluarga kita." Wajah Nita sedikit tegang. Aku harus ikut, Mas. Aku takut malah bikin ibu nggak enak." Rangga menatap istrinya lembut. "Justru itu kesempatan, Tea. Biar mereka lihat kamu sebenarnya baik dan sopan." Nita mengangguk pelan. "Kalau gitu aku harus siapin baju yang rapi ya, Mas?" Rangga tersenyum kecil, mencubit pipi istrinya. "Iya, tapi jangan terlalu mikir. Kamu apa adanya aja." Namun malam itu, saat Rangga sudah tertidur, Nita duduk di ujung ranjang menatap pakaian di lemarinya. Semua sederhana, baju polos, rok panjang, tanpa merek mahal. Ia menghela napas. "Semoga mereka mau lihat hatiku, bukan bajuku," bisiknya pelan. Hari arisan tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Rumah besar itu kembali menyambutnya. Kali ini dengan lebih banyak tamu. Mobil-mobil berjejer di halaman. Suara tawa para wanita terdengar dari dalam, bercampur dengan aroma parfum mahal. Nita berdiri di samping Rangga, mengenakan kebaya krem sederhana hasil jahitannya sendiri. Sementara Maya mengenakan kebaya brokat berwarna emas dan perhiasan yang berkilau di setiap gerakannya. Begitu Nita masuk, semua mata seolah menatap ke arahnya. Beberapa wanita berbisik pelan, senyuman mereka tidak sepenuhnya tulus. "Oh, jadi ini menantumu, Maya?" ujar salah satu dari mereka sambil menatap Nita dari ujung kepala hingga kaki. "Sopan sih, tapi sederhana sekali ya." Maya hanya tersenyum tipis. "Iya, dia memang sederhana."
Tapi katanya rajin menjahit. Mungkin nanti bisa bantu aku bikin seragam pembantu di rumah. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Nita menunduk dalam-dalam, hatinya terasa panas, matanya perih menahan air mata. Rangga yang berdiri di sampingnya menatap ibunya sejenak, tapi tak berkata apa-apa. Sore itu, setelah acara selesai dan mereka pulang, suasana di mobil hening. Nita duduk memeluk tas kecilnya, menatap jalan tanpa suara. Akhirnya ia berkata lirih, "Mas, aku malu. Ibu nggak menghargai aku di depan orang-orang." Rangga menatapnya cepat. "Tea, kamu jangan terlalu diambil hati. Ibu cuma bercanda. Mungkin ada bicaranya aja yang salah." "Bercanda, Mas?" Nita tersenyum getir. "Kalau bercanda, kenapa rasanya nyakitin banget?" Rangga terdiam, memegang kemudi lebih erat. "Nita, kamu harus ngerti posisi ibu. Dia orangnya keras, tapi hatinya baik. Dia cuma belum bisa nerima perbedaan gaya hidup kita." Nita tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela, melihat rumah-rumah besar yang perlahan mereka lewati. Dalam hati, ia tahu Rangga sedang berusaha menenangkan dirinya. Tapi yang lebih menyakitkan dari kata-kata Maya adalah diamnya Rangga di depan semua itu. Beberapa hari berlalu, dan perlakuan Maya semakin terasa menekan. Setiap kali Nita datang ke rumah itu, selalu ada komentar tentang pakaian, cara bicara, atau sekadar tatapan sinis dari Laras. Suatu siang, Maya bahkan berkata dengan nada datar di dapur, "Nita, kalau kamu nggak bisa menyesuaikan diri, kamu akan susah diterima. Dunia atas itu kejam. Orang miskin biasanya cuma jadi beban." Nita menatapnya dengan mata berair, tapi tetap menunduk sopan. "Saya akan belajar, Bu. Saya akan berusaha supaya ibu nggak malu punya menantu seperti saya." Maya tersenyum dingin. "Kita lihat nanti." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Nita menangis di kamar mandi rumah Maya. Ia menangis tanpa suara. Hanya air mata yang jatuh ke wastafel sambil menatap wajahnya di cermin. Ia mencintai Rangga. Ia ingin jadi istri yang baik. Tapi sampai kapan ia bisa menahan semua ini tanpa kehilangan harga dirinya? Malam itu, saat Rangga pulang dari kantor, Nita menyambutnya dengan wajah pucat. "Mas," suaranya pelan. "Kalau aku pergi dari rumah ibu, kamu marah nggak?" Rangga terkejut. "Pergi? Maksud kamu apa, Tea?" "Aku cuma capek, Mas. Aku udah coba sabar. Tapi ibu nggak pernah lihat aku sebagai keluarga. Aku malu terus. Aku salah terus." Rangga menghela napas berat. Ia memegang tangan Nita. "Sabar ya, sayang. Aku janji nanti aku bicarain sama ibu. Jangan dulu pergi. Aku butuh kamu di sini." Nita menatap suaminya dalam diam. Ia tahu Rangga tulus mencintainya. Tapi cinta itu kini terjepit di antara ketaatan pada ibu dan kesetiaan pada istri. Dan malam itu, di balik senyum lemah yang ia tunjukkan pada Rangga, hati Nita mulai retak perlahan. Ia masih ingin bertahan. Tapi entah sampai kapan kekuatannya mampu menahan rasa malu dan perih yang semakin dalam. Di luar, langit tampak mendung. Seolah ikut tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa bagi Nita. Ia sudah bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah besar itu. Rumah keluarga Maya, suaminya. Sejak menikah, mereka memang tinggal sementara di rumah orang tua Maya yang sangat besar dan mewah. Nita berusaha sebaik mungkin agar keberadaannya diterima. Walau di hatinya ia selalu merasa seperti orang asing di dalam rumah itu. Namun pagi itu berbeda. Suasana yang biasanya hanya sunyi dan dingin tiba-tiba terasa mencekam. Ibu mertua Nita, Bu Ratna, berdiri di ruang makan dengan wajah masam. Pandangannya tajam menelusuri setiap gerak Nita yang sedang menata meja makan. "Apa ini?" Suara Bu Ratna terdengar keras, membuat Nita sedikit terlonjak. Nita memandang bingung. "Itu sarapan, Bu. Saya buat bubur ayam, karena Maya semalam sempat bilang perutnya nggak enak." Bu Ratna memutar matanya sinis. "Bubur ayam? Kau pikir keluarga ini makan sembarangan seperti di warung? Kami terbiasa sarapan roti, omelet, atau jus buah segar, bukan makanan kampung seperti ini." Nita menunduk. Ia merasa panas di pipinya, tapi menahan diri agar tidak menangis. "Maaf,
Bu, saya hanya ingin menyiapkan sesuatu yang hangat. Tutup mulutmu, bentak Bu Ratna. Aku sudah cukup sabar melihatmu di rumah ini. Setiap hari kau hanya membuat rumah ini seperti tempat orang miskin. Lihat cara berpakaianmu, lihat caramu bicara. Memalukan. Suara bentakan itu membuat Maya yang baru turun dari lantai 2 menghentikan langkahnya. Bu, kenapa sih marah-marah pagi-pagi? Tanyanya. Bu Ratna segera berbalik. Kamu diam, Maya. Ibu capek. Setiap hari harus melihat istrimu ini berkeliaran di rumah seperti pembantu. Ibu sudah bilang dari dulu, perempuan seperti dia itu tidak pantas jadi istri anak keluarga besar seperti kita. Maya tampak bingung, menatap Nita yang hanya menunduk sambil menggenggam ujung celemeknya. Bu, Nita itu baik. Dia nggak pernah kurang ajar. Dia tulus bantu. Tulus? Tulus apa? Tulus membuat malu keluarga kita. Suara Bu Ratna semakin meninggi. Anak pejabat menikah dengan perempuan yang bahkan tidak punya mobil pribadi, tidak punya latar belakang keluarga terhormat, dan sekarang tinggal di rumah ini seperti menumpang. Si miskin seperti dia tidak pantas ada di sini. Kata-kata, si miskin. Itu menggema di telinga Nita seperti tamparan keras. Ia menunduk semakin dalam, menahan air mata yang mulai menetes di ujung mata. Bu, jangan begitu, bisik Maya lirih. Tapi Bu Ratna tidak berhenti. Kamu juga. Kamu sudah kubilang, cari istri yang bisa membawa nama baik keluarga. Tapi kamu malah memilih perempuan yang datang dari keluarga biasa. Lihat hasilnya. Rumah ini kehilangan wibawa. Nita akhirnya tidak kuat lagi. Ia meletakkan sendok di atas meja dan berkata dengan suara pelan namun bergetar, Bu, saya minta maaf kalau selama ini banyak salah. Saya tidak pernah bermaksud menodai nama baik keluarga. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik bagi Maya. Bu Ratna menatapnya dingin. Kalau benar kau ingin jadi istri yang baik, pergilah dari rumah ini. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Maya terkejut. Bu, jangan keterlaluan. Aku serius. Maya, kalau kamu tetap mempertahankan perempuan ini, maka kamu boleh pergi bersamanya dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Suasana menjadi hening seketika. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan isak pelan dari Nita yang berusaha menahan tangisnya. Maya tampak gelisah, menatap istrinya lalu ibunya bergantian. Nita menyeka air matanya dan menatap Maya dengan mata basah. Maya, kalau aku yang jadi beban, biar aku saja yang pergi. Nita, jangan ngomong gitu. Tidak apa-apa, potong Nita lembut sambil tersenyum getir. Mungkin benar kata ibu. Aku memang bukan siapa-siapa. Ia lalu membuka celemeknya pelan, meletakkannya di atas meja makan yang belum sempat disentuh siapapun. Setelah itu, ia berjalan perlahan menuju kamar, mengemasi barang-barang seadanya. Maya ingin menahannya. Tapi ia tahu Bu Ratna tidak akan tinggal diam kalau ia memaksa. Ia hanya bisa menatap punggung Nita yang perlahan menjauh. Beberapa menit kemudian, di depan pintu rumah megah itu, Nita berdiri sambil membawa satu koper kecil dan tas lusuh di bahunya. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi ujung rambut dan pipinya yang sudah basah sejak tadi. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, bersedekap dengan tatapan sombong. Ingat ya, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Kamu tidak pantas di sini. Nita menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Terima kasih atas tempat yang sudah saya tumpangi selama ini. Tanpa kata lagi, ia melangkah pergi di bawah gerimis, meninggalkan rumah besar yang kini terasa lebih dingin daripada hujan di luar. Maya berdiri di balik jendela, menatap sosok istrinya yang berjalan menjauh, lalu menghilang di tikungan jalan. Di dalam hatinya, ia tahu hari itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dan bagi Nita, luka itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Luka yang suatu hari akan membuat semua orang di rumah itu syok, termasuk Bu Ratna sendiri. 3 hari sudah berlalu sejak Nita diusir dari rumah itu. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi dirinya. Sejak pagi pertama ia meninggalkan rumah besar itu, Nita tinggal di sebuah kamar kecil di kos sederhana yang ia sewa dengan sisa uang hasil menjahit yang dulu sempat ia tabung diam-diam. Dinding kamar itu lembab, atapnya bocor di satu sudut. Namun entah mengapa, di sanalah ia bisa bernapas lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pagi itu Nita duduk di depan jendela kecil, memandangi langit yang masih abu-abu. Di tangannya,
Ia memegang secangkir teh hangat yang ia buat dari teh celup murahan. Matanya masih sembab, tapi tidak lagi berair. Ia sudah berhenti menangis sejak malam sebelumnya. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena air matanya sudah habis. Jadi begini rasanya diusir. Gumamnya pelan, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Ia menatap kosong keluar jendela, mengingat kembali setiap kata yang diucapkan oleh Bu Ratna. Kata, si miskin. Terus terngiang di kepalanya, seperti gema yang menolak hilang. Namun kini, setiap kali kata itu muncul, bukan lagi membuatnya lemah, melainkan menyalakan sesuatu dalam dirinya. Sebuah tekad. Nita menghela napas panjang dan berdiri. Ia menatap bayangan dirinya di kaca buram kamar, wajah pucat dan rambut acak-acakan. Kalau mereka pikir aku lemah, mereka salah, bisiknya lirih. Ia membuka koper kecil di lantai dan mengambil buku catatan tua. Buku itu berisi coretan-coretan ide, desain baju, dan daftar pelanggan kecil dari bisnis jahitnya dulu sebelum menikah. Ia membuka halaman terakhir yang tertulis dengan pena biru. Suatu hari aku ingin punya butik kecil. Bukan untuk sombong, tapi agar orang tahu, aku bisa berdiri dengan tanganku sendiri. Nita tersenyum getir membaca tulisan itu. Mungkin hari itu harus dimulai sekarang. Ia kemudian mengenakan pakaian sederhana dan pergi keluar kos. Udara pagi Jakarta masih dingin dan jalanan basah bekas hujan malam. Ia berjalan ke pasar kecil di ujung gang, tempat banyak ibu-ibu berdagang kain. Ia menawar beberapa lembar bahan sisa dan beberapa meter benang dengan uang seadanya. Penjual kain yang sudah mengenalnya menyapa ramah. Nita, kamu buka jahitan lagi? Nita mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, Bu. Mulai dari nol lagi. Begitulah hari-hari barunya dimulai. Ia kembali menjahit untuk tetangga sekitar, memperbaiki pakaian robek, membuat gamis sederhana, dan baju anak-anak. Dari satu pesanan ke pesanan lain, sedikit demi sedikit, ia mulai dikenal kembali. Tangan Nita bekerja tanpa henti, jarum dan benang menjadi sahabatnya setiap malam. Namun di sisi lain kota, Maya tampak murung. Sudah 3 hari rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara sendok dan piring yang beradu setiap pagi, tidak ada lagi aroma masakan rumahan yang lembut. Ibu Ratna memang tampak puas karena beban itu telah pergi. Tetapi Maya tidak bisa menutupi rasa bersalahnya. Malam itu, Maya duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah. Bu, apa ibu yakin kita tidak keterlaluan ke Nita? Tanyanya perlahan. Bu Ratna yang sedang membaca majalah hanya melirik sekilas. Keterlaluan? Kamu ini terlalu lembek. Maya, kalau dia benar-benar cinta padamu, dia pasti sudah berusaha jadi lebih pantas, bukan malah pergi begitu saja. Maya menunduk. Tapi, Bu, dia pergi karena ibu yang menyuruh. Bu Ratna mendengus. Dan syukurlah dia menuruti. Rumah ini sekarang tenang tanpa dia. Maya diam. Tapi dalam diam itu, hatinya justru bergejolak hebat. Ia tahu Nita bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ia yakin, di luar sana, Nita pasti sedang berjuang, entah untuk bertahan hidup, atau untuk membuktikan sesuatu. Dan benar saja, malam ketiga sejak pengusiran, Nita duduk di depan mesin jahitnya yang berdecit pelan. Di atas meja, ada sebuah baju gamis hasil jahitan barunya. Ia menatapnya lama. Lalu ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Selamat malam, Mbak Nita. Saya suka sekali jahitan gamis yang Mbak buat untuk Bu Nur. Saya ingin pesan 10 potong untuk acara keluarga besar minggu depan. Bisa? Nita terdiam. 10 potong. Itu jumlah besar untuk orang yang baru mulai lagi. Ia menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca, lalu menulis balasan dengan tangan gemetar. Insya Allah bisa, Bu. Terima kasih sudah percaya. Setelah pesan itu terkirim, Nita menatap ke langit-langit, mengembuskan napas panjang. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Namun di balik rasa syukur itu, ada sesuatu yang lain di hatinya. Sebuah keyakinan yang tumbuh perlahan, bahwa suatu hari nanti, ia akan datang kembali ke rumah yang dulu mengusirnya. Bukan untuk menuntut, bukan untuk menangis, tapi untuk membuat mereka melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Ia menatap mesin jahitnya lagi dan tersenyum. 3 hari sudah cukup untuk membuatku bangkit. Sekarang giliran mereka yang akan kaget. Pagi itu,
Cahaya matahari menembus jendela kecil kamar kos Nita. Suara ayam berkokok dan anak-anak berlarian di gang menyambut hari baru. Tapi bagi Nita, setiap pagi kini bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan kesempatan untuk membangun kembali harga dirinya yang sempat hancur. Sudah hampir seminggu ia hidup sendiri sejak pengusiran itu. Namun tak seperti hari pertama yang penuh tangis, kini Nita terlihat lebih tegar. Wajahnya masih pucat, tapi ada sinar berbeda di matanya, sinar tekad. Di meja kecil di pojok kamar, berdiri mesin jahit tua yang dulu diberikan oleh ibunya. Mesin itu menjadi saksi setiap tetes keringat dan air matanya. Di sebelahnya, kain warna-warni bertumpuk rapi, sebagian adalah pesanan pelanggan baru yang mulai berdatangan. Suara, tek-tek-tek, dari mesin jahit mengisi ruangan kecil itu. Jari-jari Nita bergerak cepat, menuntun benang di antara lapisan kain. Di wajahnya, terlukis kelelahan, tapi juga semangat yang tidak pernah padam. Sambil menjahit, pikirannya sesekali melayang ke masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu setiap pagi harus menunduk di depan ibu mertua, bagaimana setiap ucapannya selalu salah, bagaimana setiap senyumnya dianggap menjilat. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Namun luka yang ditinggalkan masih ada. Kadang, di tengah malam saat ia berhenti menjahit dan menatap langit-langit kamar, air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia rindu. Rindu Maya. Rindu rumah itu, bukan karena kemewahannya, tapi karena di sanalah dulu ia pernah merasa punya keluarga. Tapi setiap kali rasa itu datang, ia kembali mengingat wajah Bu Ratna saat mengusirnya. Kata-kata kasar itu, tatapan merendahkan itu, semuanya menjadi bahan bakar baginya untuk terus melangkah. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti, Bu Ratna akan melihat sendiri bagaimana seorang, si miskin, bisa berdiri lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Hari-harinya berjalan cepat. Pesanan demi pesanan datang silih berganti. Kabar tentang penjahit murah tapi hasilnya rapi, menyebar di sekitar kampung, bahkan sampai ke daerah sebelah. Nita tidak pernah menolak pesanan, meskipun seringkali ia harus begadang sampai larut malam. Suatu sore, seorang wanita datang ke kosnya membawa potongan kain satin biru muda. "Mbak Nita, saya dengar Mbak bisa jahit kebaya modern? Anak saya mau wisuda, tapi bajunya rusak." Nita tersenyum lembut. "Insya Allah bisa, Bu. Saya usahakan sebaik mungkin." Wanita itu menatapnya kagum. "Mbak ini masih muda tapi telaten sekali. Dengar-dengar dulu Mbak pernah kerja di rumah orang kaya ya?" Pertanyaan itu membuat Nita terdiam sesaat. Ia hanya tersenyum samar. "Iya, Bu, pernah. Tapi sekarang saya kerja untuk diri sendiri." Wanita itu mengangguk sambil menatapnya dengan tatapan simpati. "Saya doakan rezeki Mbak lancar ya. Orang baik pasti dibalas sama Tuhan." Setelah wanita itu pergi, Nita menatap kain satin di tangannya. "Orang baik pasti dibalas Tuhan," gumamnya lirih. Ucapan itu membuat hatinya hangat. Malamnya, saat lampu kecil di kamar menyala redup, Nita menatap hasil jahitannya yang menggantung rapi di gantungan kayu. Ia tersenyum, bukan karena bangga, tapi karena ia tahu setiap helai benang yang ia jahit bukan hanya untuk baju, tapi juga untuk menjahit luka di hatinya sendiri. Namun di sisi lain, di rumah besar itu, Maya kembali terlihat gelisah. Ia duduk di teras dengan wajah murung. Ponselnya ia buka berulang kali, berharap ada kabar dari Nita. Tapi tak ada. "Masih kepikiran istrimu itu?" tanya Bu Ratna dingin sambil menyeruput teh. Maya menghela napas. "Iya, Bu. Saya nggak tenang. 3 hari sudah. Bahkan sekarang sudah hampir seminggu. Saya nggak tahu dia di mana, makan apa, tinggal di mana." Bu Ratna mendengus sinis. Kalau dia pintar, dia pasti sudah cari tempat baru. Kalau tidak, ya mungkin dia sadar diri. Maya menatap ibunya dengan kecewa. "Bu, Nita bukan orang seperti itu." "Terserah kamu mau bela siapa, Maya. Tapi ibu cuma ingin kamu sadar, menikah bukan cuma soal cinta, tapi juga martabat keluarga." Maya terdiam, tapi di hatinya ia mulai muak dengan semua alasan itu. Ia tahu betul, cinta Nita tulus. Bahkan dulu, Nita yang selalu mengingatkan dia untuk menghormati ibunya. Dan kini, ibunya sendiri menghina perempuan yang paling mencintainya. Malam itu Maya tak bisa tidur.
Ia menatap ponselnya lama, lalu memberanikan diri mengetik pesan. Nita, kamu di mana? Aku minta maaf, tolong kabari aku. Pesan terkirim, tapi tak kunjung ada tanda terbaca. Ia menatap layar ponsel itu sampai matanya lelah, lalu menunduk. Kalau aku bisa memutar waktu, bisiknya, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Sementara itu, di kamar kos kecilnya, ponsel Nita bergetar di atas meja. Ia sedang tertidur lelah di depan mesin jahit. Layar ponsel menyala, menampilkan nama Maya. Tapi Nita tak mendengarnya. Dan mungkin itu yang terbaik untuk malam itu. Karena jika ia tahu Maya sedang mencari, hatinya yang baru mulai tenang mungkin akan kembali bergetar. Angin malam masuk lewat jendela kecil, menggerakkan sehelai kain yang tergantung. Di bawah sinar lampu temaram, kain itu tampak berkilau seperti harapan yang perlahan tumbuh. Nita menggeliat pelan dalam tidurnya. Wajahnya tampak lebih damai. Malam itu, meski lelah, ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Benang dan luka kini menyatu, menjahit harapan baru yang akan segera membuka jalan menuju masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu terasa berbeda bagi Nita. Udara masih sejuk, tapi hatinya hangat. Ia menatap hasil jahitannya yang menumpuk rapi di atas meja, kebaya, gamis, bahkan beberapa model baju modern hasil kreasinya sendiri. Di tengah kesibukan dan keterbatasannya, ia berhasil membuktikan sesuatu, bahwa dari luka dan keterpurukan, ia bisa bangkit. 3 minggu telah berlalu sejak ia diusir dari rumah besar itu. Dalam waktu sependek itu, nama Nita mulai dikenal oleh banyak orang di sekitar. Ia tak hanya menjahit untuk ibu-ibu kampung, tapi juga menerima pesanan dari pelanggan yang datang dari luar daerah, berkat rekomendasi mulut ke mulut. Pagi ini, ketika ia sedang menata kain, seorang wanita muda datang dengan senyum lebar. Mbak Nita, saya Dira. Saya lihat hasil jahitan Mbak dari Instagram Bu Nur. Bagus banget. Saya mau pesan seragam bridesmaid buat pernikahan saya bulan depan. Bisa? Nita hampir tak percaya. Ia bukan hanya dikenal di lingkungan kecilnya, tapi kini juga di dunia maya. Oh, tentu bisa, Mbak Dira. Jawabnya dengan sopan dan mata berbinar. Berapa banyak potongnya kira-kira? 10, jawab Dira. Dan kami mau modelnya eksklusif, bukan yang pasaran. Nita tersenyum. Baik. Saya akan buatkan desainnya dulu, nanti Mbak bisa pilih. Setelah Dira pergi, Nita terduduk pelan. Air mata menetes tanpa ia sadari, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia ingat hari saat dirinya diusir, berjalan di bawah hujan dengan koper kecil, tanpa arah. Dan kini, dari kamar sempit dengan mesin jahit tua, ia bisa membuat orang mempercayainya kembali. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, kau ubah air mataku jadi kekuatan." Namun perjuangan itu tidak mudah. Setiap malam Nita begadang. Tangannya sering terluka karena jarum, punggungnya sakit karena duduk terlalu lama. Tapi setiap kali lelah datang, ia selalu berkata dalam hati, "Aku tidak boleh menyerah. Aku harus buktikan bahwa si miskin pun bisa berdiri." Hari demi hari berlalu. Kamar kos kecil itu kini berubah menjadi ruang kerja mini. Ada rak kain, papan desain, dan bahkan tanda nama kecil yang ia tulis sendiri di atas kardus, Nita Handmade Atelier. Meskipun sederhana, tempat itu menjadi sumber kebanggaannya. Sore itu, ketika ia sedang menjahit, tiba-tiba seorang pria parubaya datang membawa kartu nama. "Permisi, ini Nita ya?" Nita menoleh. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum ramah. "Saya Hendra, manajer butik Seruni Mode. Kami sedang mencari penjahit tambahan. Katanya hasil kerja Mbak bagus sekali. Mau kerja sama dengan kami?" Nita terdiam. Butik Seruni Mode bukan butik sembarangan. Itu butik yang terkenal di Jakarta, tempat orang-orang kelas atas sering memesan baju pesta. Ia hampir tak percaya. "Bapak serius?" "Serius, Mbak. Kami lihat contoh jahitan Mbak dari pelanggan kami. Kalau Mbak setuju, minggu depan bisa mulai." Nita menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia mengangguk dengan senyum kecil yang penuh rasa syukur. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa." Setelah pria itu pergi, Nita memeluk mesin jahit tuanya.
Bu Ratna, lihatlah, bisiknya. Suaranya bergetar. Perempuan yang kamu usir sudah berdiri lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis sesuatu di buku catatannya. Halaman baru setelah lama kosong. Hari ini aku diterima kerja di butik besar. Dulu aku diusir karena dianggap tidak pantas. Tapi sekarang mungkin Tuhan sedang menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas. Ia menutup buku itu perlahan. Namun di sisi lain kota, Maya terlihat semakin murung. Rumah megah itu terasa kosong. Ia sudah berulang kali menghubungi Nita, tapi tidak pernah mendapat balasan. Bahkan nomor Nita kini sudah tidak aktif. Bu Ratna masih hidup dengan kesombongannya, menganggap semuanya sudah benar. Namun diam-diam, Maya mulai merasa sesak. Ia menatap kamar Nita yang kini kosong, seolah masih bisa mencium aroma sabun wangi lembut yang biasa istrinya pakai. Setiap kali malam datang, rasa bersalah itu makin menekan dadanya. Sementara itu, Nita memulai harinya di butik baru dengan penuh semangat. Ia bekerja keras, memperhatikan setiap detail jahitan dengan teliti. Rekan-rekannya kagum pada ketekunannya. Dan tak lama kemudian, pemilik butik, seorang wanita elegan bernama Ibu Raras, datang menemuinya. "Kamu yang namanya Nita, ya?" tanya Ibu Raras dengan nada ramah. "Iya, Bu. Saya lihat hasil kerjamu bagus sekali. Kamu punya bakat alami. Kalau kamu terus seperti ini, saya yakin kamu bisa naik jadi kepala produksi dalam waktu dekat." Nita menunduk, menahan rasa haru. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Sejak hari itu, setiap langkah Nita dipenuhi rasa percaya diri. Luka masa lalunya perlahan berubah menjadi pijakan yang membuatnya kuat. Dari seorang perempuan yang diusir dan dihina, ia kini mulai berdiri di tempat yang dulu hanya bisa ia impikan. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang mempersiapkan pertemuan tak terduga. Sebuah pesanan besar baru saja masuk ke butik tempatnya bekerja. Dari seseorang yang namanya membuat jantung Nita berhenti sejenak saat membaca daftar klien di papan order. Nama pemesan, Ratna Adiwidjaja. Tangannya bergetar. Matanya menatap nama itu lama, seolah tak percaya. Bu Ratna, ibu mertua yang mengusirnya. Ia menelan ludah pelan, dadanya bergemuruh. "Tuhan," bisiknya. "Apakah ini saatnya?" Pagi itu, Nita berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya yang kini tertata rapi. Di belakangnya, mesin jahit yang dulu hanya satu kini berderet 3, lengkap dengan lemari benang warna-warni dan rak berisi kain sutra impor. Di meja kecil di sampingnya, ada secangkir kopi hitam dan laptop yang menampilkan deretan email pesanan baru dari berbagai kota. Namun di antara semua pesan itu, satu nama membuat jantung Nita berdetak lebih cepat, Maya Handayani. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. "Selamat pagi. Saya ingin memesan gaun pesta elegan untuk acara ulang tahun pernikahan saya. Saya dengar butik Nita Atelier terkenal dengan hasil jahitannya yang menawan. Mohon dibalas jika masih menerima pesanan." Nita menatap layar lama sekali. Bibirnya bergetar, antara ingin tertawa dan menangis. Nama itu tak mungkin salah. Maya Handayani, ibu mertua yang dulu mengusirnya dengan kata-kata yang menusuk seperti pisau. "Si miskin. Kamu tidak pantas di sini." Ia menutup laptop perlahan, memejamkan mata. Dalam pikirannya, wajah Maya muncul jelas, tatapan dingin, penuh penghinaan. Tapi kali ini, hatinya tak segetar dulu. Ada rasa tenang aneh yang justru muncul. Pesanan dari masa lalu, ya? Gumamnya lirih. Beberapa saat kemudian, Rina, asistennya, masuk sambil membawa buku catatan pesanan. "Bu Nita, pesanan dari klien baru ini sepertinya penting. Orangnya minta dijahit langsung sama ibu, katanya ingin hasil spesial banget." Nita menatap Rina, lalu mengangguk pelan. "Baik. Siapkan jadwal temu janji. Aku yang akan layani sendiri." 3 hari kemudian, butik kecil itu dipenuhi aroma parfum lembut dan suara lembut mesin jahit. Saat pintu terbuka, langkah kaki berala sepatu mahal terdengar masuk perlahan. Nita mendongak dari meja jahitnya. Dan di sana, berdiri wanita yang dulu mengusirnya. Maya tampak menua, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tetap anggun namun sorot matanya tak seangku dulu. Ia mengenakan dress mahal warna krem muda dan tas branded menggantung di lengannya. Saat melihat Nita, ekspresi wajahnya berubah.
dari percaya diri menjadi kaku. Nita? Suaranya bergetar, nyaris tak percaya. Nita berdiri, tersenyum sopan. Selamat datang di butik saya, Bu. Silakan duduk. Apa ibu yang ingin memesan gaun untuk acara keluarga? Maya tampak kehilangan kata. Ia menatap sekeliling butik yang indah, lampu gantung kristal, dan foto Nita bersama para model di dinding. Semua tampak berkelas, tak ada sisa kemiskinan yang dulu ia hina. Jadi, ini butik kamu sekarang? Tanya Maya pelan. Nita mengangguk. Iya, Bu. Ini hasil kerja keras saya selama beberapa tahun. Hebat juga kamu. Maya menatap kursi, lalu duduk perlahan. Ada rasa tak nyaman di matanya. Proses pengukuran berlangsung hening. Maya beberapa kali menatap Nita, seolah ingin bicara tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ketika Nita menunduk mengukur panjang lengan, Maya berkata lirih. Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Nita berhenti sejenak, lalu tersenyum samar. Saya juga tidak menyangka, Bu. Tapi mungkin, hidup memang punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Ucapan itu membuat Maya terdiam. Ruangan kembali sunyi, hanya suara lembut pita ukur yang bergeser di antara mereka. Setelah selesai, Maya menatap bayangan dirinya di cermin besar. Gaun ini, untuk acara ulang tahun pernikahan saya yang ke-25. Banyak tamu penting datang. Saya ingin terlihat sempurna. Baik, Bu. Saya akan pastikan gaunnya sesuai harapan, jawab Nita sopan, tanpa nada sinis sedikitpun. Tapi di dalam hatinya, Nita sadar, takdir sedang memutar jalannya dengan indah. Wanita yang dulu menghina dan mengusirnya, kini datang dengan rendah hati, memohon karya tangannya. Malamnya, setelah butik tutup, Nita duduk di depan mesin jahit, menatap kain sutra yang akan dijadikan gaun untuk Maya. Tangannya menyentuh lembut permukaan kain itu, seolah setiap jahitan nanti akan menjadi pesan diam dari masa lalu. Dulu aku menangis karena kamu, Bu. Tapi sekarang, aku menjahit dengan hati yang sudah sembuh. Ia mulai menjahit perlahan, suara mesin mengisi keheningan malam. Di luar, hujan turun pelan, seperti menghapus debu masa lalu yang tersisa di hatinya. Gaun itu bukan sekadar pakaian. Ia adalah benang pengingat, tentang harga diri yang dulu diinjak, tentang luka yang dijahit kembali dengan kekuatan dan kesabaran. Dan Nita tahu, pertemuan berikutnya dengan Maya akan menjadi lebih dari sekadar fitting gaun. Itu akan menjadi pembuka kebenaran yang selama ini tertunda. Pagi itu, langit tampak cerah setelah malam panjang yang penuh hujan. Butik Nita Atelier kembali beroperasi seperti biasa. Rina, sang asisten, sedang menata kain baru yang baru saja dikirim dari Bandung. Di ruang belakang, Nita duduk di depan mesin jahit, menyelesaikan detail akhir pada gaun pesanan istimewa, gaun untuk Maya Handayani. Benangnya berwarna emas pucat, melambangkan kemewahan, tapi setiap jahitan menyimpan makna yang dalam. Bukan hanya selembar pakaian, tetapi simbol kekuatan perempuan yang dulu diremehkan dan kini berdiri tegak atas keringatnya sendiri. Saat ia memotong sisa benang terakhir, Rina masuk tergesa-gesa sambil membawa ponsel. Bu Nita, klien ibu yang kemarin itu, Bu Maya, minta jadwal fitting lebih cepat. Katanya, dia ingin datang hari ini, katanya dengan sedikit panik. Nita menatap Rina tenang. Tak apa. Siapkan ruang fitting dan tolong buatkan teh hangat. Aku ingin sambut dia dengan baik. Dalam hati, ada sesuatu yang bergejolak. Bukan lagi kemarahan, tapi perasaan campur aduk antara penasaran dan getir. Setengah jam kemudian, suara deru mobil mewah berhenti di depan butik. Seorang wanita elegan turun perlahan. Wajahnya tak lain adalah Maya, ibu mertua yang dulu mengusirnya dengan hinaan yang masih terukir jelas di ingatan. Namun kali ini, langkah Maya tak seangkuh dulu. Tatapannya mencari-cari arah, seolah tak yakin tempat yang ia masuki adalah milik Nita yang dulu ia remehkan. Begitu pintu terbuka, lonceng kecil di atasnya berdenting. Selamat datang, Bu Maya, ucap Nita dengan senyum hangat tapi berwibawa. Maya menoleh cepat. Sejenak, wajahnya membeku, lalu matanya membesar. Kak, kamu. Nita tersenyum tipis. Iya, Bu. Saya Nita, pemilik butik ini. Suasana mendadak sunyi.
Rina yang tadi sibuk di meja kasir terdiam, menatap keduanya dengan bingung. Maya tampak sulit mempercayai matanya sendiri. Ia berjalan perlahan ke tengah butik, memandangi foto-foto besar Nita bersama para klien terkenal di dinding, sertifikat penghargaan, serta artikel majalah yang menulis kisah suksesnya. "Jadi ini semua milikmu?" tanya Maya pelan, masih setengah tak percaya. Nita mengangguk lembut. "Iya, Bu. Hasil kerja keras saya sendiri. Dulu saya memang datang ke rumah ibu dengan sederhana, tapi bukan berarti saya tidak berharga." Ucapan itu membuat Maya tertegun. Untuk pertama kalinya, tidak ada nada angkuh dalam suaranya. Ia duduk perlahan di kursi tamu, matanya mulai berkaca-kaca. "Nita, maafkan ibu." Suaranya bergetar. "Ibu dulu terlalu sombong. Terlalu buta menilai orang dari tampilan. Ibu tidak tahu kamu sehebat ini." Nita menarik napas panjang. Ia menatap Maya bukan dengan dendam, tapi dengan tenang. "Saya tidak pernah menuntut maaf, Bu. Yang saya butuhkan dulu hanya kesempatan untuk membuktikan diri." Maya menunduk, menatap gaun di atas meja kaca. Gaun karyanya yang begitu indah. "Jadi ini, gaun yang kamu buat untuk ibu?" Nita mengangguk. "Iya, Bu. Saya menjahitnya dengan hati, bukan dengan amarah." Rina menghampiri membawa teh hangat. Udara di butik terasa berubah. Lebih damai, tapi juga penuh emosi. Maya memegang cangkir teh itu dengan tangan bergetar. "Kamu tahu, Nita, saat aku mengusirmu dulu, aku pikir aku sedang melindungi anakku dari kesusahan. Aku salah besar. Setelah kamu pergi, rumah itu seperti kosong. Tidak ada lagi yang menghangatkan suasana." Nita terdiam. Ingatannya kembali pada hari saat ia diusir, dengan koper kecil dan air mata yang menetes di depan pagar rumah. Ia dulu merasa kecil sekali, seolah seluruh harga dirinya direnggut habis. Tapi kini, ia berdiri di tempat yang justru membuktikan kebalikannya. Maya menatap Nita dalam-dalam. "Kamu tidak hanya kuat, kamu luar biasa. Ibu, benar-benar malu pada diriku sendiri." Nita tersenyum lembut, tapi ada kesedihan samar di baliknya. "Kita semua pernah salah, Bu. Yang penting, kita mau belajar memperbaiki." Beberapa saat kemudian, pintu butik terbuka lagi. Seorang pria muda masuk tergesa-gesa. Wajahnya teduh tapi kaget saat melihat dua wanita itu duduk berhadapan. "Nita? Mama?" Nita menoleh, matanya melebar. "Rian?" "Ya, Rian, suaminya dulu. Orang yang dulu ia cintai dengan tulus, tapi tak bisa membelanya saat ibunya mengusirnya." Maya langsung berdiri. "Rian? Nak, kamu tahu siapa yang punya butik ini?" Rian memandangi ruangan, lalu pandangannya berhenti pada Nita. "Jadi, ini butikmu, Nita?" Suaranya lirih, seperti menyesal. Nita hanya tersenyum kecil. "Iya, Rian." Dunia berputar. "Ya? Dulu aku datang ke rumahmu membawa cinta dan niat baik, tapi pulang dengan air mata. Sekarang kamu datang ke tempatku, bukan untuk merendahkan, tapi untuk melihat." Rian menunduk, wajahnya memucat. Maya menatap anaknya, lalu Nita. Ia tahu, inilah momen yang seharusnya terjadi sejak lama. Momen kejujuran dan penyesalan yang sesungguhnya. Suasana di butik itu seakan membeku dalam keheningan yang panjang. Di antara gemerlap kain sutra dan benang emas, terungkap satu kebenaran besar, bahwa kemiskinan bukanlah aib, dan kesederhanaan bukan alasan untuk direndahkan. Maya menghapus air matanya, lalu berdiri. "Nita, izinkan ibu datang lagi besok, bukan untuk fitting, tapi untuk minta maaf dengan cara yang pantas." Nita menatapnya lembut. "Saya tunggu, Bu." Ketika Maya melangkah keluar butik dengan langkah pelan, Nita menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik kaca. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum samar. Hari itu, ia merasa benar-benar merdeka, bukan karena kekayaan, tapi karena hatinya sudah bebas dari luka masa lalu. Namun, jauh di lubuk hati, Nita tahu kejutan belum berakhir. Pesanan dari masa lalu baru saja membuka pintu menuju masa depan yang lebih rumit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut tirai butik Nita Atelier. Semua terasa tenang, tapi hati Nita justru berdebar tak karuan. Hari ini, Maya akan datang, bukan sebagai pelanggan,
bukan juga sebagai ibu mertua yang berkuasa, melainkan sebagai seseorang yang ingin meminta maaf. Ia duduk di kursinya dengan tangan yang saling menggenggam. Rina memperhatikan dari jauh, lalu berkata pelan, "Bu Nita, apa ibu yakin ingin menemui beliau sendiri? Kalau ibu mau, saya bisa temani." Nita tersenyum tenang. "Terima kasih, Rina. Tapi ini harus aku hadapi sendiri. Luka ini milikku, jadi hanya aku yang bisa menyembuhkannya." Sekitar pukul 10 pagi, mobil hitam berhenti di depan butik. Dari dalamnya, Maya turun dengan langkah pelan. Tidak seperti pertama kali datang, kali ini ia tak mengenakan perhiasan berlebihan. Hanya blus sederhana dan wajah yang tampak lelah namun lembut. Rian menyusul di belakang, namun hanya mengantar sampai pintu. "Aku tunggu di mobil, Ma," katanya. Maya mengangguk. Begitu pintu butik terbuka, suara lonceng kecil berdenting. Nita berdiri menyambutnya dengan sopan. "Selamat datang, Bu Maya." Maya menatapnya lama. Ada air yang berkilat di sudut matanya. "Nita, bolehkah aku bicara denganmu, tanpa siapapun di sini?" Nita mengangguk. Ia memberi isyarat pada Rina untuk keluar sebentar. Setelah pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruangan. Maya berjalan pelan menuju meja kerja, menyentuh kain-kain lembut yang tertata rapi di sana. "Dulu, aku selalu berpikir kekayaan bisa membeli segalanya. Termasuk kebahagiaan anakku," ucapnya lirih. Nita menatapnya dalam diam. "Tapi waktu kamu pergi, rumah itu berubah jadi tempat yang dingin. Rian jarang bicara, dan aku merasa kosong. Baru saat itu aku sadar, aku bukan melindungi anakku, tapi menghancurkan hidupnya." Suara Maya bergetar. Air matanya jatuh perlahan ke atas kain di depannya. "Aku ingat wajahmu waktu berdiri di depan pagar, menangis sambil membawa koper kecil. Aku masih ingat matamu, Nita. Matamu waktu itu, begitu terluka. Aku benci diriku setiap kali mengingatnya." Nita menelan ludah, matanya mulai berkaca. "Bu, saya sudah memaafkan sejak lama. Mungkin bukan pada hari itu, tapi di hari ketika saya memutuskan untuk tidak lagi menangis karena masa lalu." Maya mengangkat wajahnya, terkejut mendengar kata-kata lembut itu. "Kamu sudah memaafkan aku?" Nita mengangguk. "Iya, Bu. Hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa dendam. Luka memang tidak bisa dihapus, tapi saya memilih menjahitnya kembali dengan harapan baru." Maya mendekat, menggenggam tangan Nita dengan erat. "Terima kasih, Nita. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Maafkan aku karena dulu melihatmu hanya dari penampilan, bukan dari hatimu." Air mata Maya mengalir tanpa henti. Tapi kali ini bukan karena kesombongan yang terluka, melainkan karena penyesalan yang tulus. Nita memeluknya perlahan. Untuk pertama kalinya, dua perempuan yang dulu berseberangan itu saling memeluk tanpa kebencian. Tangisan mereka pecah bersamaan. Pelan, namun penuh kelegaan. Beberapa menit berlalu. Setelah tangisan reda, Maya duduk dan menatap Nita dengan senyum lembut. "Aku ingin melakukan sesuatu untukmu, Nita. Aku punya beberapa koneksi di dunia mode. Aku ingin bantu butikmu supaya bisa ikut pameran besar di Jakarta bulan depan." Nita tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Tapi saya ingin semua ini tetap berjalan dari usaha saya sendiri. Saya tidak ingin kesuksesan saya jadi hutang budi. Cukup ibu sudah datang hari ini, itu sudah lebih dari cukup." Maya menatapnya lama, matanya hangat. "Kamu benar-benar berbeda, Nita. Sekarang aku mengerti kenapa Tuhan menegurku lewat kamu. Aku yang dulu sombong, sekarang belajar rendah hati darimu." Ketika Maya hendak pergi, ia berhenti di depan pintu dan menatap butik sekali lagi. Tempat ini indah sekali, tapi yang paling indah adalah hati pemiliknya. Nita tersenyum sambil mengangguk. "Terima kasih, Bu. Semoga hari ini jadi awal yang baru untuk kita semua." Maya menatapnya penuh haru, lalu berjalan keluar. Dari kejauhan, Rian membantu ibunya masuk mobil. Sebelum mobil melaju, Maya menurunkan kaca jendela dan melambaikan tangan. "Nita, sampai bertemu lagi. Ibu ingin kamu datang ke rumah suatu hari nanti, bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga."
Nita hanya tersenyum sambil melambaikan tangan. Dan ketika mobil itu menghilang di tikungan, ia menatap langit yang cerah dengan dada lega. Sore harinya, butik kembali sunyi. Nita duduk di ruang kerjanya, menatap mesin jahit yang kini terasa seperti saksi hidup perjalanan panjangnya. Dari hinaan, air mata, sampai maaf yang tulus. Ia mengambil secari kertas dan menulis kalimat kecil di bawah sketsa gaun barunya. Maaf bukan tentang siapa yang salah duluan, tapi siapa yang lebih berani menyembuhkan luka. Nita menatap tulisan itu dengan mata berkaca. Bibirnya tersenyum lembut. Ia tahu, hidupnya kini benar-benar berubah. Bukan karena kekayaan, bukan karena balas dendam, tapi karena ia telah menemukan kekuatan sejati dalam memaafkan. Malam tiba, angin berhembus lembut melalui jendela butik. Nita menutup lampu, lalu berdiri di depan cermin besar. Wajahnya kini tampak tenang, penuh kedewasaan. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan, karena mengubah air mata jadi kekuatan, dan luka jadi pelajaran. Cahaya lampu jalan menembus kaca, memantulkan bayangannya yang berdiri tegar. Di balik semua rasa sakit, ia kini tahu satu hal pasti, bahwa harga diri tak pernah diukur dari harta, tapi dari seberapa kuat seseorang mampu bangkit tanpa membenci.